quantity demand of car sama dengan beta 0 tambah beta 1 price tambah beta 2 price of substitution tambah beta 3 price of component tambah beta 4 income tambah error term. Di sini ada notasi error term atau random error. Kenapa ada notasi random error di sini? Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah apakah hanya harga barang substitusi, harga barang spare part mobil dan pendapatan saja yang berpengaruh terhadap permintaan mobil? Kan tidak, ya. Ada variabel lain yang tidak bisa kita ukur dengan angka. Contohnya apa? Contohnya adalah selera. Selera itu kira-kira bisa diukur dengan angka apa tidak? Kan tidak, ya. Nah, kalau selera tidak bisa diukur dengan angka, nah ini kan sulitan nih. Lalu misal kebutuhan. Sekarang kebutuhan antara satu responden dengan responden lainnya apakah sama? Nah, apakah lalu kita bisa menyeragamkan kebutuhan manusia dalam satu bentuk? Kan tidak. Nah, ada selera, kebutuhan, lalu mungkin ada kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan pemerintah ini mungkin bisa kita ukur dengan variabel dummy, bisa. Tetapi ini tidak kita masukkan ke dalam model ini. Nah, ini adalah variabel-variabel yang ada dalam model, sedangkan variabel yang saya tulis berwarna merah ini adalah variabel yang ada di luar model. Kita tidak memasukkan variabel yang ini, selera, kebutuhan, itu karena kita tidak bisa mengkuantitatifkan variabel tersebut. Sehingga apa? Kesalahan-kesalahan yang terjadi di luar model itu akan diakomodasi menggunakan yang namanya random error. Nah, kalau kita belajar matematika, statistika, itu mutlak bahwa, misal matematika, itu sangat mutlak. Variabel yang kiranya berpengaruh terhadap quantity demand of car hanya ini. Harga barang substitusi, harga barang komponen, sama pendapatan. Kalau kita belajar di statistika, itu kita belajar mengenai melihat, memprediksi di sini. Kira-kira harga itu berpengaruh apa sih terhadap permintaan mobil? Nah, tapi kalau di ekonometrika kita sudah belajar mengenai variabel yang tidak kita masukkan ke dalam model. Sehingga di dalam ekonometrika nanti akan ada yang namanya standar error. Nah, standar error ini gunanya apa? Gunanya untuk melihat kesalahan dari satu variabel terhadap variabel lainnya. Seperti itu. Nah, di ekonometrika teman-teman diminta untuk dapat melakukan yang namanya estimasi. Estimasi apa? Misal, estimasi dari parameter ekonomi. Contohnya apa? Misal, harga naik. Kira-kira permintaan mobilnya naik apa turun, teman-teman? Coba ini. Kalau harga naik, permintaan mobil naik apa turun, teman-teman? Turun, Pak. Turun. Seperti itu. Kalau teman-teman punya perusahaan mobil, kira-kira untuk menaikkan permintaan mobilnya gimana, teman-teman? Dengan cara apa? Turunkan harganya, Pak. Menurunkan harga. Ya, tetapi di situ ada batasnya, ya. Misal membuat barangnya 75 juta, nah, teman-teman kan nggak mungkin menjualnya 73 juta. Ya, dimaksud menurunkan harga itu berarti menurunkan spek mobilnya. Ada mobil yang harganya 300 juta. Lalu teman-teman membuat harga mobil yang sekitar 150 sampai 200 juta. Ya. Jadi spek-speknya dibuat berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan mengestimasi. Lalu yang kedua, itu teman-teman dapat memprediksi. Predicting. Nah,
Tadi teman-teman sudah bisa memprediksinya. Yang diprediksi apa di sini? Yaitu adalah economic outcome, dampak ekonominya. Ya. Tahu ketika harga dinaikkan maka penjualan mobil turun, maka teman-teman tadi menurunkan harga. Ya. Penurunan harga bisa jadi dengan membuat mobil dengan spesifikasi harga di bawahnya. Atau juga dari kebijakan pemerintah yang melakukan relaksasi pajak. Atau juga menambah servisnya. Biasanya mungkin gratis servis 1000 km, tapi teman-teman rubah sampai berani 5.000 atau 10.000. Ya, itu kan mampu merangsang daya beli masyarakat. Dan yang terakhir, teman-teman di ekonometrika ini selain mampu mengestimasi, memprediksi, teman-teman juga diharapkan mampu untuk melakukan yang namanya uji, testing. Yang diuji apa? Yang diuji adalah hipotesis. Seperti itu. Yang diuji adalah hipotesanya. Apa hipotesanya? Ya, hipotesa ini teman-teman dapat mengambil suatu hipotesis. Nah, ini di statistika sudah diajari. Dari mana hipotesis dapat ditemukan? Pertama dari teori. Nah, teman-teman sudah belajar teori model Mundell-Fleming. Yaitu teori apa itu? Mundell-Fleming itu adalah teori antara nilai tukar dan kebijakan moneter. Lalu ada teori yang dikembangkan oleh The Theory Quantity of Money oleh Milton Friedman, ya, dan lain-lain. Lalu hipotesis itu bisa juga dari penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu dari mana? Penelitian sebelumnya. Oh, kakak kelas pernah meneliti tentang permintaan mobil. Saya ingin melihat variabelnya apa aja. Oh, variabelnya ada 3. Misal apa? Harga barang satu itu sama pendapatan. Lalu untuk biar tidak plagiarisme, teman-teman tambahin price of component. Ya, jadi 4 variabel, tapi teman-teman sudah mendapati teorinya dari harga persepsi dan income. Ya, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan penelitian terdahulu. Lalu hipotesis juga dapat didapatkan bisa dari pengalaman peneliti. Nah, seperti ini ya. Jadi hipotesis itu dibentuk karena ada teori, lalu ada penelitian terdahulu, sama ada pengalaman peneliti. Nah, inilah gunanya apa yang kita bicarakan di ekonometrik seperti ini. Teman-teman di sini sudah mengetahui apa perbedaannya matematika, statistika, dan ekonometrika. Ya, jadi dari penulisan rumus sama pembangunan model ekonomi itu sudah berbeda antara matematika, statistika, dan ekonometrika. Dari sini teman-teman sudah mengetahui, oh berarti ini adalah rumus ekonometrika. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara ekonometrika, berarti kita di sini berbicara mengenai data. Nah, ini bisa dikatakan salah satu kelemahan ekonometrika apa? Kita hanya dapat mengobservasi suatu analisis yang berhubungan dengan angka. Kalau tidak berhubungan dengan angka, ini tidak bisa diobservasi di ekonometrik. Tetapi suatu model dapat mengakomodasi kesalahan dari variabel yang tidak bisa diukur dengan angka tadi. Nah, itulah ekonometrika. Ya. Jadi kalau kita berbicara ekonometrika, nah ini kita akan selalu berbicara dengan angka atau data. Data sendiri dari bentuk levelnya itu ada 2, ada mikro, ada makro. Data mikro itu data apa? Data yang sifatnya lebih kecil, lingkupnya lebih kecil. Misal individu, saya ingin meneliti apakah efisien belajar secara daring. Nah, saya ingin meneliti menggunakan respondennya dari mahasiswa ekonometrika 1 kelas C ini misalnya. Nah,
Itu yang pertama. Kalau makro itu datanya lebih luas lagi. Negara, bisa jadi Indonesia, Asia, ASEAN, dunia. Ya. Pokoknya kalau lingkupnya lebih besar itu merupakan levelnya makro. Ya. Pak, kalau regional gimana? Regional itu masih mikro. Misal saya ingin meneliti di DIY. Nah, DIY itu masih terhitung level mikro. Ya. Selanjutnya data itu dari cara pengambilannya itu dibagi menjadi dua. Pertama dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang sudah diambil oleh institusi terpercaya, misal apa, BPS, BI, OJK, World Bank, lalu apalagi IMF dan lain-lain. Ya. Sehingga kita mengambil data dari sumber ini, lalu kita olah, kita analisis. Nah, itu adalah data kuantitatif. Tapi kalau data kualitatif, itu adalah data yang diambil secara mandiri oleh peneliti. Seperti yang saya tadi, apakah belajar online itu efisien atau efektif dengan responden mahasiswa ekonometrika 1 kelas C. Ya. Maka saya ambil data ini dari teman-teman di sini. Saya tanya satu-satu, saya kasih kuesioner. Ya. Itu merupakan data yang disebut dengan data kualitatif. Gitu. Nah, sekarang dari bentuknya data itu dibagi menjadi 3. Pertama ada data time series, lalu ada data cross section, dan terakhir ada data panel. Nah, ini akan kita pelajari. Mulai minggu depan kita sudah akan berhubungan dengan angka. Dan di pertemuan kedua ini masih berhubungan terkait dengan pendahuluan ya. Kemarin pertemuan pertama kita belajar mengenai pembahasan RPS, pertemuan kedua ini kita belajar mengenai pendahuluan ekonometrika, kenapa ekonometrika itu penting, apa yang membedakan ekonometrika, matematika, dan statistika, apa yang dibicarakan di ekonometrika, apa yang membentuk suatu data. Ya, seperti itu. Ini adalah berkaitan dengan ekonometrika. Dan saya yakin nanti di sini teman-teman, ya saya yakin di sini teman-teman akan 90% itu akan menggunakan ekonometrika untuk tahap skripsi nanti. Ya, maka teman-teman saya minta untuk belajar secara rajin. Buku juga sudah saya share ya di grup. Itu bisa teman-teman gunakan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Pak, izin. Monggo. Kalau boleh ngasih masukan Pak untuk setiap setiap perkuliahan ekonometrika itu untuk direkam Pak. Kalau boleh diizin direkam. Tadi saya sudah minta rekam. Tadi Mas siapa yang rekam ya? Mbak Leva ya, Mbak Leva atau Mas Leva ini? Tapi sepertinya sinyalnya Mbak Leva kurang mendukung sehingga dia keluar masuk sih. Maaf Pak, ini keluar masuk sinyalnya di sini soalnya hujan. Maaf Pak, di tempat saya boleh nggak apa-apa. Mulai minggu depan karena ini masih pendahuluan nggak apa-apa ya. Mulai minggu depan kita sudah akan maaf ya Pak. Oke. Nanti mungkin saya minta teman-teman yang menggunakan laptop untuk recording ya, sehingga nanti bisa dibuka kembali. Seperti Mbak Leva ini kalau susah sinyal kurang mendapatkan ilmunya kurang lengkap, nah sehingga nanti bisa membuka recordingnya. Makanya minggu depan saya minta dari teman-teman untuk menggunakan salah satu menggunakan laptop yang khususnya sinyalnya mendukung ya, yang tidak keluar masuk. Nah, karena minggu depan kita sudah berhubungan dengan angka semuanya. Bagaimana cara mendapatkan angka itu, maksudnya apa, interpretasinya gimana, itu semua kita sudah belajar mulai minggu depan. Seperti itu. Terima kasih Mas Sabto masukannya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, bisa kita akhiri ya. Ini pertemuan kedua, minggu depan kita sudah mulai masuk. Untuk sementara di hari Sabtu siang dulu seperti ini nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Iya Pak. Iya Pak, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman.
kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.